kakek ini kerja jadi malaikat pencabut nyawa dengan cuma motong tali yang ada foto orangnya. Seketika orang itu mati, guys. Target berikutnya, kucing ini, guys. Dia penggal saja talinya untuk membunuhnya. Lanjut, ada bocil kematian nih. Tapi saat mau dicabut, tiba-tiba ada yang ngebel rumahnya. Dan itu si bocil kematian itu, guys, yang nyari kucing yang hilang. Yaitu kucing yang udah kakek bunuh tadi. Tapi si bocil asal nyosor masuk aja karena kepo. Bocil ini juga pergi ke mesinnya. Tapi saat dia ngeliat ada foto kucingnya sama celurit, dia pun jadi ngeh. Bocil itu ngancem bakal potong talinya si kakek juga. Dia pun minta kucingnya dibalikin juga. Tapi sebentar deh, guys, aku sedih nih ngeliat ini. Ternyata selama ini yang nonton aku masih banyak yang belum subscribe. Yuk, yang belum di subscribe ya, makasih. Si kakek Hangkina pun langsung nunjukin kalau kucingnya itu masih hidup. Kucing kan punya 9 nyawa, baru kecabut 1 tadi. Bener kan, kucingnya pun tiba-tiba nongol tuh. Tapi karena capek nyabut nyawa from home mulu, si kakek pun ngambil celurit yang besar dan keluar. Tapi buat nyabut rumput kok. Bocil bernama Anissa ini dilarang naik roller coaster karena dia cebol, belum cukup buat naik wahana itu. Nisa pun malah disuruhnya naik wahana bebek pargoy ini dong. Nisa pun gak terima, dia langsung ngide tapi koplak. Box popcorn dilakban di kakinya, ya lama-kelamaan benyek lah. Dan apa sih lagi, karena itu dia jadi jumpalitan jatuh di tangga, guys, sampai benjol. Tapi pas dia lihat di kaca, lah jadi tinggi nih. Dia pun jadi terobsesi buat manjangin benjolnya. Palanya sampai jadi bola-bola, jadi samsak tinju, dan terakhir digetok palu benjolnya. Nisa pun langsung cek tinggi lagi, yang bikin si Mas Auto enak sampai pingsan ngelihat benjolnya yang setinggi Monas itu. Dan pas roller coasternya jalan, sebentar deh, guys, aku sedih lihat ini. Ternyata selama ini yang nonton aku masih banyak yang belum subscribe. Yuk, yang belum di subscribe ya, makasih. Bener aja, benjolnya itu bikin dia kepentak-pentak terus dong sampai pusing. Tapi nggak sadar kalau benjolnya udah segede bagong gini, jadi nyangkut dan meluncur lagi deh, koplak. Bocil ini kecanduan main game Sun Wukong, tapi dia harus ngejagain neneknya yang udah tua dan penyakitan. Tapi gara-gara game dia jadi lalai saat neneknya lagi makan mie. Baksonya tersedak bikin dia hampir metong. Bikin dia sekarang jadi lebih sigap lindungin neneknya dari setiap bahaya yang ada di jalanan. Tapi tiba-tiba dia jadi gagal fokus pas melihat kalau game Sun Wukong Part 2 udah rilis. Sampai-sampai dia gak sadar kalau truk duren yang supirnya lagi turu melaju ke arah nenek. Pas dia ngeh langsung lempar pisau. Neneknya masih selamat, tapi truk itu malah jadi nabrak toko petasan yang ngelempar semua durennya dan ngejatuhin ke arah neneknya. Lihat ini sebentar deh, guys, bikin aku sedih banget. Ternyata selama ini yang nonton aku masih banyak nih yang belum subscribe. Yuk, yang belum di subscribe ya. Duren terakhir bikin tongkatnya patah, dan saat hampir menusuk si nenek, si bocil terpaksa melempar gamenya sampai hancur. Dia jadi sedih banget, tapi pas lihat neneknya lagi doa, dia balik senang karena ternyata gadis itu ternyata anaknya yang udah lama mati, dan dia jadi malaikat pelindung buat ibunya yang masih hidup. Ketika langit dan seisinya bisa hidup, bulan sangat kesepian, para bintang menjauhinya karena kulitnya hitam. Tapi tiba-tiba setelah subuh dari pintu besar datang cahaya yang silau Batman, yang ternyata dia adalah matahari yang cantik putih glowing. Dia di-respect sama para bintang jadi kayak dewanya. Bulan pun juga suka, guys. Dia coba mendekatinya tapi ditahan-tahan sama para bintang. Si bulan tetap pede, dan di luar dugaan matahari juga suka sama dia karena lucu. Dan pas dapat sentuhan matahari, bulan pun jadi glow up. Pas mereka bucin, gerhana matahari terjadi, guys. Tapi lama-kelamaan, aduh sebentar dulu deh, guys, aku sedih nih lihat ini. Ternyata selama ini yang nonton aku masih banyak yang belum subscribe. Yuk, yang belum di subscribe ya. Karena matahari panas, bulan pun sampai melepuh dan gosong belang gini mukanya. Meskipun bulan gak mau lepas, tapi matahari gak mau kalau si bulan makin terluka. Dia pun akan meninggalkannya pas udah maghrib. Itulah kenapa, guys, kalau kalian lihat bulan di luar itu kayak ada ikat-ikat bopeng gini, karena tiap hari si bulan bucin sama matahari. Babi ini masih hidup walaupun nyisa kepalanya aja, karena dia habis disembelih sama bapak ini. Dia yang panik pun langsung pengen kabur lewat pintu itu, tapi dia bingung ini jalannya gimana kalau pala doang. Untung di sebelahnya ada ceker, langsung digabung dan bisa dipakai buat jalan dong. Tapi ternyata pintu itu bukan pintu keluar, tapi kulkas itu berisi potongan teman-teman sepeternakannya. Tapi dia punya ide liar nih, guys. Dan saat si bapak mau naruh badan si babi di kulkas, tiba-tiba ada makhluk besar yang nungguin. Dia adalah si babi yang collab sama daging temennya. Si bapak pun refleks ngeluarin pisau, tapi langsung dicopet sama si babi. Lihat ini sebentar deh, guys. Ini bikin aku sedih banget. Ternyata selama ini yang nonton aku masih banyak yang belum subscribe. Yuk, yang belum di subscribe ya. Dan dia pun langsung membalaskan dendamnya. Tapi ternyata si bapak masih bisa bangun. Tapi kok rasanya nggak kayak berdiri? Karena ternyata dia hidup sisa pala aja, guys. Tubuhnya dipakai sama si babi buat OTW ke Depok jadi babi ngepet.